Terima kasih pada seluruh mahasiswa ya. Pada hari ini, sesuai dengan agenda yang sudah kita buat kesepakatan, kita akan mengadakan kuliah ya, dengan beberapa topik terkait bidang geriatri. Kebetulan saya mendapatkan topik yaitu tentang penyakit degeneratif pada usia lanjut dan juga sindrom geriatri. Ya, mungkin Dr. Tika sudah mengawali sebelumnya ya, dengan beberapa topik terkait implikasi klinis proses menua, kemudian bagaimana tata laksana CGA ya, Comprehensive Genetic Assessment atau pendekatan genetik terpadu, dan juga sindrom genetik oleh Dr. Bayu. Baik, semoga waktu ini cukup nanti untuk menyampaikan materi. Yang pertama yaitu tentang penyakit degeneratif pada usia lanjut. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu arti menua ataupun penuaan ataupun aging. Jadi menua adalah suatu kondisi ataupun proses yang ditandai dengan hilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mengganti diri ataupun mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap suatu jenis termasuk infeksi dan perbaiki kerusakan yang diderita. Menua merupakan suatu akumulasi berbagai macam kerusakan pada sel dan jaringan dengan bertambahnya usia sehingga dapat meningkatkan risiko bahkan kematian. Menua sendiri merupakan bagian daripada siklus kehidupan, bukan suatu penyakit, dan menua sendiri merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor. Ya, banyak sekali teori menua yang sudah kita kenali selama ini. Ada teori radikal bebas, ada teori X ya, Advanced and Product, ada teori diskusi mitokondria dan sebagainya. Di mana antara teori itu tidak ada yang superior dan semua saling melengkapi satu sama yang lain. Penyakit dikenal itu sendiri pada usia lanjut adalah suatu jenis penyakit fungsi organ ataupun jaringan tubuh utamanya oleh kerusakan sel tubuh yang terjadi secara bertahap dan alami dan bersifat kronik, artinya berlangsung lama dan progresif, di mana semakin memburuk seiring bertambahnya waktu. Beberapa faktor risiko yang mempercepat terjadinya proses degeneratif mulai dari proses penuaan itu sendiri, ya, kemudian lifestyle yang tidak sehat, ya, seperti kurang aktivitas fisik, ya, pola makan yang buruk, kemudian merokok, kebiasaan yang tidak sehat, faktor genetik, dan beberapa paparan lingkungan tertentu ataupun zat kimia tertentu. Bagaimana hubungan ataupun relevansi penyakit degeneratif dan usia lanjut itu sangat erat ya, karena faktor penuaan alami tubuh itu dapat memperbesar risiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif ini. Beberapa poin kunci keterkaitan antara faktor menua dengan degeneratif adalah yang pertama, yaitu adanya penurunan fungsi regeneratif, yaitu yang pertamanya usia, kemampuan tubuh untuk memperbaiki dan mengganti sel yang rusak makin menurun sehingga itu terjadinya penyakit hati. Yang kedua, paparan jangka panjang terhadap stres, ya, kemudian adanya ROS yang tinggi, ya, adanya radikal bebas ataupun faktor lingkungan yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan DNA, kerusakan protein dan bahkan kerusakan membran sel. Di mana kesemua itu bisa berkontribusi terhadap beberapa penyakit degeneratif seperti Alzheimer disease, Parkinson dan osteoartritis. Yang ketiga yaitu adanya perubahan sistem imun, di mana penuaan itu bisa menyebabkan sistem imun menjadi menurun atau istilahnya immunosenescence, yaitu dysregulasi imun yang terjadi seiring bertambahnya usia. Sehingga tubuh akan rentan terhadap inflamasi kronik ya atau inflamasi aging, di mana pada populasi lansia itu terjadi low grade inflamasi yang bisa mempercepat timbulnya degeneratif pada jaringan. Yang keempat yaitu adanya faktor risiko kumulatif ya, seperti faktor-faktor akibat pola hidup yang tidak sehat ya, lifestyle yang tidak sehat ya, kurang aktivitas fisik, paparan toksik ya, adanya stres ya, yaitu bila berlangsung dalam jangka yang panjang dalam waktu yang lama itu bisa meningkatkan peluang terjadinya penyakit degeneratif pada usia lanjut. Sehingga pada prinsipnya bahwa usia lanjut itu menjadi faktor risiko utama ya munculnya penyakit degeneratif karena melalui proses penuaan itu sendiri itu bisa mempercepat terjadinya kerusakan struktural dan fungsional pada tubuh itu sendiri. Penuaan dan perubahan fisiologi. Bahwa penuaan normal itu adalah suatu proses biologi alami yang terjadi secara bertahap seiring bertambahnya usia. Tentu ini bukan suatu penyakit ya, tetapi melainkan suatu perubahan kumulatif yang mempengaruhi struktur dan fungsi pada tubuh itu sendiri.
Penuaan banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari faktor genetik, faktor lingkungan, gaya hidup, bahkan adanya penyakit penyerta yang dialami oleh lansia itu sendiri. Ciri umum penuaan yang normal, yang pertama pada proses age itu terjadi penurunan kapasitas regeneratif daripada sel, ya, di mana katabolismenya meningkat, anabolismenya menurun. Kemudian terjadi peningkatan kerentanan terhadap stres fisik ataupun mental, ya. Kemudian terjadi penurunan fungsi organ meskipun masih dalam batas adaptif, ya, tanpa menyebabkan gangguan yang berat sekalipun. Dan yang keempat, terjadinya beberapa perubahan yang hampir seluruh terjadi pada seluruh sistem jaringan ataupun sistem organ pada tubuh kita. Bagaimana terkait perubahan pada sistem organ pada orang yang sudah menua? Yang pertama, mulai dari sistem saraf, ya, kita tahu terjadi penurunan jumlah neuron dan sinapsis seiring bertambahnya usia. Kemudian refleks semakin melambat, ya. Kemudian daya ingat semakin menurun, ya, mudah mengalami demensia, ya, yaitu demensia vaskuler, demensia Alzheimer, ataupun gangguan kognitif yang sifatnya hanya sebatas mild cognitive impairment ataupun vascular cognitive impairment. Belum lagi dari sering mengalami gangguan tidur, ya, seringkali pada usia lanjut. Kemudian terkait sistem kardiovaskuler, ya, adanya elastisitas pembuluh darah makin berkurang, terjadi kekebalan pada dinding pembuluh darah arteri, ya, stiffness-nya meningkat, ya, sehingga tekanan darah cenderung menaik, ya, karena nitrit oxide-nya menurun, ya, kekakuan pembuluh darah arteri meningkat, kemudian jaringan ikatnya meningkat, ya, belum lagi dari otot polosnya juga menurun, itu akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, atau tekanan darah cenderung naik pada usia lanjut. Kemudian adanya penurunan efisiensi pompa jantung, ya, di mana cadangan jantung saat aktivitas juga semakin berkurang dan aliran darah ke organ juga semakin menurun. Karena sistem respirasi, terjadinya penurunan elastisitas paru, ya, kapasitas vital paru menurun, ya, residu udara semakin meningkat, belum lagi resiko infeksi paru juga meningkat, ya, kemampuan ekspansi rongga dada semakin menurun, perfusi, ya, ventilasi O2 CO2 juga semakin menurun, ya, belum lagi terjadi kekakan pada otot dinding dada, ya resiko terjadi hiperkapni, gitu ya. Itu sering terjadi pada proses aging pada sistem respirasi. Kemudian sistem pencernaan. Kita tahu semakin bertambah usia, maka mobilitas lambung dan usus melambat, transit time-nya melambat, sehingga seringkali lansia itu mengalami konstipasi ataupun sembelit, ya. Makan sedikit cepat kenyang, ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, terjadi penurunan produksi asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Ya, belum lagi adanya penurunan fungsi penyerapan beberapa nutrisi, terutama mikronutrisi, ya, kayak kalsium, vitamin B12 dan nutrisi-nutrisi yang lainnya. Sistem muskuloskeletal, ya, semakin bertambah usia maka rentan terjadi sarkopenia. Ya, kita tahu bahwa sarkopenia ditandai dengan menurunnya massa otot dan kekuatan otot. Jadi muscle mass-nya menurun, muscle strength-nya menurun, ya, berdampak pada performa fisik juga semakin menurun. Kalau sudah demikian, maka risiko jatuh menjadi meningkat, terjadi instability, ya, gangguan keseimbangan. Yang kedua, kepadatan tulang juga menurun, mengalami osteopenia bahkan sampai terjadi osteoporosis, ya. Kemudian sendi-sendi sudah mengalami degeneratif sehingga sering terjadi osteoartritis, ya. Sehingga untuk bisa menegakkan sarkopenia dan osteoporosis tentu selain dengan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik juga didukung dengan pemeriksaan penunjang, ya. Misalnya dengan menggunakan body composition ataupun BMD, ya, bone marrow density, ya. Kemudian yang keenam yaitu terkait sistem integumen ataupun kulit, ya. Di mana pada lansia itu kulit semakin tipis, ya, kering, ya, dan kurang elastis, ya, hingga terjadi ulcus decubitus, ya. Pada lansia yang sudah irah baring lama, sudah bedridden lama. Kemudian terjadi penurunan jumlah kelenjar keringat dan minyak sehingga cenderung kering pada kulit lansia, ya, karena rambut mudah berubah dan rontok, ya. Itu beberapa proses aging yang terjadi pada sistem integumen pada kulit. Ini bagaimana dengan sistem endokrin, ya, di mana pada endokrin kita tahu terjadi penurunan sensitivitas insulin sehingga risiko diabetes semakin meningkat, terjadi resistensi insulin apalagi pada lansia dengan obesitas sehingga mengalami risiko diabetes semakin meningkat. Kemudian penurunan produksi hormon seks seperti estrogen, testosteron itu mengalami penurunan, kemudian dari fungsi tiroid juga mengalami penurunan, ya. Sistem imun ini juga kita sering dapati lansia rentan sudah mengalami penyakit infeksi, ya, karena kita dapati
lansia berada pada fase immunosenescence, yaitu sistem imun yang menurun seiring bertambahnya usia. Kemudian respon vaksinasi juga seringkali kurang efektif berbeda pada orang yang masih dewasa muda, ya karena menurunnya limfosit B ya pada usia lanjut ya akibat immunosenescence. Terjadi atrofi timus sehingga produksi limfosit semakin menurun. Sistem urinaria ya kita dapati sering mengalami penurunan GFR, glomerular filtration rate ya semakin menurun pada lansia, elastisitas kandung kemih juga semakin menurun, ya fleksibilitas kemih juga semakin meningkat, seringkali mengalami inkontinensia urin ya pada lansia. Ada inkontinensia urin yang sifatnya urgensi, ada yang tipe stres, ada yang overflow, ada yang fungsional ya. Seringkali lansia itu susah untuk bisa mengendalikan buang air kecil, sering mengompol dan sebagainya. Tentu sudah demikian kita harus mencari penyebabnya ya. Ini termasuk inkontinensi yang tipe akut apa yang kronik. Kalau akut biasanya masih bisa reversible selama kondisi akutnya bisa kita atasi ya. Misalnya karena faktor ISK, infeksi saluran kencing. Ya, ketika ISK-nya sudah membaik maka inkontinensi urinnya juga akan membaik. Atau karena suatu kondisi pengaruh obat tertentu ya, ketika obatnya kita hentikan maka inkontinensi urinnya bisa membaik juga. Ya, berbeda pada inkontinensi urinnya tipe kronik itu sifatnya persisten dan butuh penanganan lebih lanjut ya, baik tipe urgensi, tipe stres, tipe overflow ataupun tipe yang fungsional. Kemudian sistem sensorik terjadi penurunan ketajaman penglihatan ya, presbiopia ya, dan penurunan pendengaran atau presbycusis senilis ya. Kemudian sensasi penciuman menurun, pengecapan menurun, dan perabaan pun juga menurun. Ya, seringkali lansia itu kehilangan nafsu makan karena reseptor untuk merasakan pengecapannya sudah berkurang, ya. Penciumannya sudah berkurang, ya. Ya, hal yang demikian harus kita antisipasi agar tidak jatuh dalam kondisi malnutrisi, ya. Masuk juga pendengaran dan penglihatan ini juga penting, ya. Kalau nanti tidak dikoreksi, maka resiko terjadi gangguan mobilitas, gangguan keseimbangan, ya, ya bisa berdampak pada risiko jatuh pada usia lanjut. Ya, selama masih bisa kita koreksi, maka kita harus koreksi. Ya, penglihatan, pendengaran, ataupun sensasi yang lain. Hal-hal yang tersebut di atas tadi terkait perubahan pada sistem organ jaringan akibat proses menua, itu termasuk kondisi yang normal ya, selama tidak menimbulkan disfungsi yang berat. Ya, bila perubahan itu menimbulkan keterbatasan aktivitas harian atau menimbulkan suatu penyakit tertentu, maka termasuk kategori yang patologis dan itu harus di treatment ya, dan itu bukan suatu proses penuaan yang normal. Sehingga kita harus bisa membedakan apakah ini bagian daripada proses fisiologi terkait aging proses atau yang proses bagian daripada patologi yang memang harus kita treatment gitu ya. Tentu itu harus kita bisa membedakan kedua hal tersebut. Karena seringkali eh, symptom nya tidak begitu spesifik sehingga kita membutuhkan suatu assessment secara komprehensif ya untuk bisa membedakan kedua hal tersebut. Harapannya kualitas hidup lansia juga semakin membaik dengan kita memperbaiki eh, baseline penyakitnya ataupun sindrom geriatri yang menyertai pada lansia tersebut. Populasi lansia di atas 60 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit degeneratif ya. Bahkan data menunjukkan pada tahun 2020 sekitar 36,2% lansia itu menderita penyakit degeneratif. Dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 37,8% di tahun 2024. Untuk data terakhir saya belum dapatkan, nanti bisa kita prediksi kemungkinan akan semakin bertambah karena mengingat populasi lansia itu dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Tentu hal ini menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai seorang dokter, ya, tenaga medis, bagaimana menghadapi lansia yang semakin banyak jumlahnya ini, tetapi lansia itu tetap dalam kondisi yang sehat, lansia yang mandiri, gitu ya. Ya harapannya kualitas hidup lansia itu semakin baik walaupun populasinya semakin meningkat jumlahnya. Lalu ada beberapa 10 penyakit degeneratif yang terbanyak yang sering kita dapati ya dalam praktek sehari-hari baik di rawat jalan ataupun rawat inap ya. Di penyakit jantung koroner itu banyak pada lansia ya, stroke ya banyak pada lansia ya, diabetes, hipertensi, osteoartritis, osteoporosis, sarcopenia atau osteosarcopenia, PPOK ya, demensia ya, gagal ginjal bahkan kanker ya. Ini seringkali terjadi pada usia lanjut di atas 60 tahun.
Maka dengan demikian kita harus memiliki suatu pendekatan yang baik melalui sebuah diskusi ya, melalui sebuah asesmen geriatri secara terpadu, secara komprehensif yang disebut dengan istilah P3G atau pengkajian paripurna pada pasien geriatri atau CGE, Comprehensive Geriatric Assessment. Ya, kenapa harus melakukan ini? Karena terdapat perbedaan karakteristik antara usia lanjut dengan orang dewasa muda. Ya, kalau usia lanjut itu seringkali dia silent symptom, gejalanya tidak spesifik, tidak khas, ya, kadang tersembunyi gejalanya. Ya, berbeda dengan orang dewasa, yang kadang gejala itu nampak jelas, gitu ya. Belum lagi pasien geriatri itu penyakitnya banyak, tidak mungkin single disease. Karena secara definisi, kapan disebut sebagai pasien geriatri? Ketika usia lebih dari sama dengan 60 tahun, dengan minimal 2 penyakit atau lebih. Sehingga pasien-pasien yang datang di poligeriatri itu pasti penyakitnya banyak. Ya, ada diabetes, ada hipertensi, ada stroke, penyakit jantung koroner, bahkan mungkin gagal ginjal, dan sebagainya. Penyakitnya multimorbidity, yaitu ciri khas pasien geriatri seperti itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan P3G ataupun CGE? Dia itu suatu prosedur untuk mengevaluasi pasien geriatri secara multidimensi yang bekerja secara interdisiplin dengan mengungkapkan dan mengurai semua masalah pasien, menemukan semua aset pasien, identifikasi jenis pelayanan yang dibutuhkan, mengembangkan asuhan secara terkoordinasi. Sehingga pola pendekatan P3G ataupun CGE ini tentu bersifat bio, psiko, sosio, ekonomi, dan lingkungan. Tidak hanya aspek medis saja, tapi kita juga melakukan asesmen dari sisi biopsikososio ekonomi lingkungan tadi itu. Sehingga kita dibutuhkan suatu tim yang namanya tim multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Ya, karena kita membutuhkan asesmen bersama untuk kepentingan pasien itu sendiri. Harapannya pasien ketika dipulangkan ya dari rumah sakit ke rumah itu betul-betul ada perbaikan kualitas hidup dan juga untuk menekan terjadinya readmisi ataupun hospitalisasi yang sering terjadi pada lansia. Nah, ketika kita tidak melakukan CGE ini atau P3G ini, seringkali pasien habis dirawat di rumah sakit sekian hari, pulang belum sampai seminggu masuk lagi. Karena apa? Karena pola pengkajian kita tidak paripurna. Ya, maka seringkali beberapa teman sejawat itu ketika mendapati pasien usia lanjut, penyakitnya banyak, ya dia akan mengkonsulkan dengan geriatri. Tujuannya apa? Untuk melakukan asesmen secara paripurna. Harapannya apa? Biar lossnya nggak panjang, masyarakatnya bisa pendek, pulang dalam kondisi yang lebih baik, kualitas hidupnya bagus, dan menekan terjadinya rehospitalisasi. Ya, nah ini bentuk asesmen geriatri. Ya, tadi mungkin sudah beberapa disinggung oleh Dr. Bayu ya. Jadi sehingga geriatri pun geriatric giant adalah suatu problem yang memiliki multiple causa. Jadi penyebabnya itu banyak. Ya, jarang kalau geriatri itu penyebabnya hanya single causa, pasti multiple causa. Yang mana membutuhkan penanganan yang tidak sederhana karena dapat menurunkan tingkat kematian pada lansia itu yang bisa berdampak pada aktivitas sehari-hari. Kita mengenal istilah 14I ya, sehingga nanti ketika teman-teman mahasiswa sudah masuk ke POAS ya, stase di rumah sakit, begitu stase di penyakit dalam, di bagian geriatri, nanti akan terlihat bedanya cara kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik sampai mendiagnosis dengan bagian yang lain pada umumnya. Kalau bagian yang lain mungkin hanya fokus pada disease-nya aja. Ya, misalnya ada pasien diabetes gitu ya. Kalau di bagian lain mungkin hanya fokus ke pengendalian gula darah aja, mencari komplikasi makro dan mikrovaskuler. Tetapi di bagian geriatri, selain kita mengontrol kadar gulanya, selain kita mencari komplikasi makro dan mikrovaskuler, kita juga akan mencari sindrom geriatrinya. Yang mana sindrom geriatri ini tidak akan mungkin dicari di bagian yang lain, karena ini hanya di bagian geriatri. Ya, apakah pasien mengalami isolasi, inanisi, ya, impekuniti, ya, impekun itu maksudnya kemiskinan. Ya, seringkali pada lansia sudah tidak bekerja akan mengalami gangguan dari sisi sosial ekonominya. Ya, iatrogenik, ya, efek samping negatif akibat obat yang kita berikan, kemudian insomnia, imunodefisiensi, impotensi, immobility, instability, inkontinensia urin dan inkontinensia alveoli, intellectual impairment seperti demensia, infection, impairment of vision and hearing, dan irritable colon. Ini 14 ini harus kita screening satu-satu. Ketika kita temukan, maka kita harus memberikan satu rekomendasi. Harapannya bisa kita perbaiki sehingga outcome pasien bisa lebih baik. Selain kita kontrol disease-nya, kita juga kontrol sindrom geriatrinya. Ya, ini adalah perbedaan pola pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Kalau multidisiplin itu setiap dokter akan bekerja masing-masing, tidak terkoordinasi.
Ya, jadi misalnya ada satu pasien dirawat dengan beberapa bagian, ada internis, ada neurologi, ada psikiatri, kemudian ada bagian yang lain, ya, itu mereka akan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Berbeda dengan interdisiplin. Jadi interdisiplin itu seluruh dokter yang merawat ikut berdiskusi, ya, tujuannya itu fokus ke pasien, pasien center care, ya, harapannya memiliki konsep yang sama, target perawatan yang sama, ya, kapan pasien dipulangkan, kapan pasien sudah melewati fase akutnya, kapan pasien pilih perawatan home care, ya, kapan pasien bisa dikembalikan ke panti berida, panti jompo. Jadi harus memiliki target yang sama, ya. Ini harapannya tidak loss-nya terlalu panjang, ya. Nah, biasanya setting rumah sakit di beberapa tempat rumah sakit di Indonesia itu fokus pada menyelesaikan fase akut, ya. Karena di tempat kita ini belum ada bangsa kronik, adanya bangsa akut. Ya, ketika akutnya sudah teratasi, sudah melewati fase emergensinya dan pasien stabil maka segera dipulangkan, ya, untuk persiapan melakukan home care maupun perawatan di panti, ya, ataupun kita kembalikan ke komunitas, gitu ya. Apa sih yang kita nilai dari P3G fungsi GIA ini? Ada beberapa aspek yang kita nilai. Yang pertama tentu penilaian terkait kondisi medis, ya. Penyakitnya apa saja? Penyakit akut emergensinya apa? Penyakit komorbiditas yang menyertai apa? Ya. Kemudian adalah riwayat obat-obat yang pernah dikonsumsi sebelumnya. Itu juga harus kita telaah, ya. Apakah ada risiko kalah polifarmasi? Apakah juga ada interaksi antar obat yang diberikan yang menimbulkan efek iatrogenik, efek negatif pada pasien? Itu harus kita lakukan pengkajian juga. Yang kedua adalah penilaian terkait fungsi kognitif. Ya, bisa menggunakan MMSE, Mini Mental State Examination, atau menggunakan MiniCog, atau bisa menggunakan Clock Drawing Test, ya, atau bisa menggunakan Mukaina. Banyak tool yang bisa kita gunakan untuk menilai fungsi kognitif ini. Ya, apakah pasien masuk kategori mild cognitive impairment, apakah vascular cognitive impairment, apakah demensia Alzheimer, demensia vaskular, demensia frontotemporal, dan sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah penilaian status mental. Apakah pasien mengalami depresi, cemas, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan Relative Depression Scale atau HADS, Hospital Anxiety Depression Scale, juga bisa kita gunakan juga. Ya, yang keempat adalah penilaian status fungsional. Bagaimana tingkat kemandirian pasien? Apakah pasien masih bisa mandiri, produktif, ataukah ketergantungan, ya, ketergantungannya apakah ringan, sedang, ataukah berat, atau bahkan ketergantungan total. Kita bisa melihat dengan indeks Bartel, ya, Bartel Index, ya. Kemudian yang kelima, penilaian terkait status nutrisi. Ya, apakah pasien berada pada kondisi malnutrisi, apakah berisiko malnutrisi, ataukah malnutrisinya baik. Nah, kita bisa melihat dengan menggunakan MNA, Mini Nutrisi Assessment. Karena yang keenam adalah penilaian resiko jatuh pakai MOSC, ya, Morsel Scale gitu ya. Apakah pasien risiko jatuhnya tinggi, sedang, atau tidak berisiko. Kemudian penilaian status frailty, nah frailty itu salah satu artinya adalah satu kerapuhan atau kerentanan gitu ya. Biasanya frailty itu udah pasnya outcome-nya agak kurang baik ya. Itu bisa kita nilai dengan CHS. Ya, CHS itu Cardiovascular Health Study, atau bisa menggunakan SOF, Study Osmolarity and Fracture, atau menggunakan Clinical Frailty Scale, ya itu juga bisa kita gunakan. Jadi banyak tool yang sudah tervalidasi yang biasa kita gunakan dalam praktek sehari-hari, baik itu di pasien rawat jalan ataupun rawat inap. Ya, nanti kalau sudah stase di penyakit dalam, kalau di geriatrik pasti akan menggunakan istilah-istilah ini. Ya. Yang delapan adalah penilaian status psikososial, ya, bagaimana asesmen sosialnya, bagaimana support system pasien sama di rumah. Seringkali pasien lansia itu ketika dia di rumah sakit membaik, ketika dipulangkan dia menurun kondisinya karena support systemnya nggak bagus, ya, sering mengalami elderly mistreatment, salah asuh sama perawatan di rumah. Ya, seringkali lansia itu ada pembiaran, hanya kurang perhatian dari keluarga sekitarnya. Ya, kadang juga sering terlantar, gitu ya, sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya, itu seringkali menimbulkan gangguan psikososial. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah penilaian terkait kualitas hidup. Ya, ini bisa juga menggunakan eh, seperti kayak kuesioner ya ataupun tool yaitu Euro Quality Five Dimension Five Level. Ini apakah kualitas hidup pasien baik atau tidak bisa kita nilai dari tool tadi itu ya. Ya, itu menilai outcome jangka panjang. Jadi target kita menurut lansia adalah untuk
jangka panjang apa? Untuk kualitas hidupnya yang semakin membaik. Beberapa manfaat CGE atau P3G itu banyak ya, di antaranya dapat mendukung proses menetapkan keputusan klinik yang memudahkan kita untuk mendiagnosis pasien ya. Yang kedua untuk membuat suatu care plan, rencana tata laksana ya, baik tata laksana jangka pendek ataupun jangka panjang. Bisa untuk memprediksi prognosis outcome klinik ya. Kemudian juga dapat mengantisipasi atau mencegah hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Yang harus kita perhatikan adalah satu, terkait penyakit penyerta pasien, komorbiditasnya bagaimana, apakah pasien mengalami disabilitas, terkait pasien kondisinya frail atau tidak frail, fit atau unfit gitu ya, dan beberapa penyakit tidak menular yang bisa berkontribusi terhadap munculnya frail dan sebaliknya. Sekali lagi bahwa usia kronologi itu tidak cukup untuk menjadikan acuan ya. Yang paling penting adalah usia metabolik tadi itu, usia biologis yang paling utama ya. Karena seringkali kita dapati lansia yang mungkin sudah usia lanjut tapi secara fisik dia masih bagus ya. Dan sebaliknya ada juga orang yang masih dewasa muda secara kronologi tapi metabolisnya kurang bagus ya. Sehingga yang kita jadikan acuan adalah lebih pada usia metaboliknya atau usia biologisnya daripada usia kronologinya gitu ya. Ya, karakteristik paradigma penanganan usia lanjut tentu kita harus memiliki goal treatment ataupun standar treatment. Yang pertama, kita harus perhatikan kualitas perawatan karena seringkali kita harus merasa secara total care ya. Karena perawat yang merawat pasien itu harus betul perawat gerontik ya. Tidak bisa dengan perawat-perawat yang biasa ya, perawat yang sudah terlatih. Karena itu akan berbeda bagaimana melakukan lansia dengan yang bukan lansia. Ya, di tempat kita di RSUD Dr. Muhammad itu setiap bangsa sudah memiliki perawat gerontik. Ya, ketika ada pasien GERD dirawat di bangsa A, B, C ataupun D, di situ sudah ada perawat yang sudah tersertifikasi sebagai perawat gerontik. Ya, sehingga kualitas perawatan akan lebih baik. Yang kedua adalah kualitas hidup, quality of life ini menjadi target jangka panjang kita. Ya. Karena kalau memang pasien sudah kondisi end of life care, sudah kondisi terminal, tentu diharapkan kematian adalah harus baik ya. Jadi death in dignity, yaitu meninggal secara bermartabat dan terhormat, tidak merasa bersakitan ya, merasa nyaman dan sebagainya. Tentu dibutuhkan pendekatan secara multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin ya. Baik, itu untuk topik saya yang pertama. Kita masuk lagi ke topik kedua, yaitu sindrom geriatri, yaitu infeksi pada usia lanjut ya. Jadi infeksi pada lansia itu merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas tersering nomor 2 ya setelah penyakit kardiovaskular. Tingkat kematian cukup tinggi ya infeksi pada lansia ini. Ya, kenapa demikian? Ya, karena seringkali lansia itu kita dapati multimorbidity ya, penyakit penyertanya banyak ya, lebih dari 2 penyakit kroniknya. Tentu ini bisa menjadi pemberat ketika ada infeksi akut masuk ya. Yang kedua, pada lansia sistem imunnya sudah mulai menurun karena imunosenesis tadi ya. Sehingga untuk masa recovery-nya jadi memanjang, pemulihannya jadi memanjang. Yang ketiga, ya lansia itu sering mengalami demensia sehingga sulit untuk menyampaikan keluhan yang diderita. Jadi daya komunikasinya sudah mulai menurun ya, sehingga ketika kita analisis agak sulit bisa menyampaikan informasi. Karena kita butuh melakukan alo analisis ya dengan ya keluarga, dengan caregiver atau dengan para pengasuhnya untuk mendapatkan data yang objektif gitu ya. Kemudian seringkali tanda infeksi yang itu tidak jelas ya, atipikal atau silent symptom ya. Nah, bahkan dikatakan 30-65% lansia yang mengalami infeksi itu tidak ada demam gitu ya. Bahkan kadang angka labor ini juga normal, leukosinya normal, tidak ada demam ya. Ketika kita lakukan pemeriksaan ultra ternyata tumbuh mikroorganisme patogen. Itu seringkali seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam mendiagnosis infeksi pada usia lanjut. Ya, keluhan yang datang biasanya pasien datang ke kita tuh dengan kondisi delirium, ya gangguan kesadaran, ya gelisah gitu misalnya ya. Kemudian pasien mungkin sampai koma, tidak sadarkan diri, bahkan datang dengan kita dengan keluhan anoreksia, tidak nafsu makan, kemudian ada juga dengan keluhan lemas, bahkan adanya perubahan tingkah laku. Yang tadinya misalnya dia aktif, ya menjadi mengisolasi itu seringkali. Ya lansia yang kesehariannya itu produktif, aktif, ketika dia kena infeksi,
dan cenderung menarik diri dari aktivitas sosial. Ya, jadi perubahan tingkah laku yang mendadak, yaitu seringkali kita curigai mungkin ada proses infeksi di dalamnya yang harus kita cari penyebabnya. Perubahan pada proses menua, ya, kulit sering terjadi penurunan dermis, ya, dan juga vaskularisasinya menurun, sehingga pada lansia sering mengalami infeksi pada kulit seperti selulitis, dekubitus, ya, itu seringkali pada usia lanjut. Yang kedua, saluran nafas, ya, jadi penurunan mukosilia dan refleks batuk semakin menurun. Ya, seringkali terjadi pneumonia, ya, pneumonia hipostatik, ya, yaitu hospital acute pneumonia ataupun community acquired pneumonia. Jadi retensi sputum dan sebagainya. Yang akan berat terjadinya infeksi pada paru-parunya, gitu ya. Yang ketiga adalah saluran cerna. Kita tahu semakin bertambah usia, gerakan usus, peristatis usus semakin melambat, transit time-nya melambat, ya, terjadi atrofi pada fili-fili usus, ya. Kemudian saluran kemih juga sama. Jadi penurunan kesamaan urin, ya, kemudian penguasaan VO yang melambat, bahkan tidak sempurna, ya. Kemudian jadi penurunan imunitas seluler akibat penuaan karena proses aging, dan adanya beberapa penyakit kronik dan komorbiditas yang menyertai. Tapi ini bisa menjadi faktor pemberat ketika lansia itu mengalami infeksi akut. Diagnosisnya tentu selain dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, maka kita kadang pemeriksaan penunjang, ya, mungkin perlu di sampel urin, sampelnya, ini harapan bisa mendapatkan diagnosis pasti, untuk mendapatkan jenis mikroorganismenya, begitu pula untuk mendapatkan uji kepekaan antibiotik, bila mana itu penyebabnya dari bakteri. Sehingga perlu dilakukan assessment lengkap terhadap perubahan-perubahan yang tadi, yang jadi pada usia lanjut, apakah ada perubahan kesadaran, ada perubahan status fisik ataupun fungsionalnya, apakah ada perubahan kondisi psikologisnya, dan bagaimana apakah ada perubahan terkait aktivitas sehari-harinya. Itu menjadi salah satu indikator yang harus kita curigai kemungkinan ada proses infeksi yang terjadi pada usia lanjut tersebut. Kemudian seringkali pada lansia tidak timbul demam, tidak ada panas, ya. Kenapa demikian? Karena kita dapati pada lansia terjadi penurunan respon sitokin inflamasi, ya. Baik IL-1-nya menurun, TNF-alpha-nya menurun, IL-6-nya menurun. Terhadap apa? Terhadap adanya zat pirukin endogen, ya. Yaitu seringkali tidak menimbulkan gejala, ya. Sehingga kita harus melakukan analisis secara komprehensif, ya, melakukan pemeriksaan fisik secara komprehensif, pemeriksaan penunjang, karena perlu dilakukan kultur untuk mengetahui jenis kuman dan uji sensitif antibiotik. Nah, ini kita perhatikan pada lansia dengan kondisi infeksi saluran nafas yang ringan sekalipun, dan kita tidak segera atasi bisa berujung pada kematian, ya. Eh, Pada lansia yang mengalami infeksi pernafasan akut, ya, kadang bisa menimbulkan gangguan irama pada jantung, jadi atrial fibrilasi. Bisa sampai terjadi udin paru yang bisa berakhir pada kematian, ya. Terjadi delirium atau konfusio toksik, udah delirium maka risiko jatuhnya semakin tinggi, jadi instabilitas akhirnya pasien mengalami imobilisasi. Ketika dia jatuh mengalami imobilisasi, ya, kadang sampai dengan fraktur, ya. Nah, fraktur yang lama bedridden bisa juga menimbulkan risiko terjadinya VTE, venous thromboemboli, ya. Bahkan terjadi dekubitus, kontraktur, inkontinensia, dan sebagainya. Ini adalah komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada lansia akibat penanganan infeksi yang mengalami keterlambatan. Ya, ketika kita gagal untuk mendeteksi sejak awal, maka bisa dengan cepat, ya, yang tadinya penyakit hanya ringan, ya, bisa berujung menjadi penyakit yang berat akibat manifestasi komplikasi yang muncul. Nah, ini beberapa interaksi faktor-faktor predisposisi infeksi pada usia lanjut, ya. Ada faktor dari lansia itu sendiri, ya. Lansia itu dipengaruhi dari nutrisinya, imunitasnya, penurunan fisiologi organnya, dan adanya proses patologi itu sendiri, ya. Nutrisinya yang menurun, imunitas yang menurun, kemudian kemampuan homeostasinya sudah mulai menurun, dan ada patologis ataupun kuman patogen yang masuk, ya. Kemudian dari faktor kuman, dipengaruhi oleh jumlah kuman dan virulensi kuman. Dan juga dari faktor lingkungan, apakah infeksi itu bisa bersumber dari masyarakat, apakah bersumber dari rumah sakit, atau bersumber dari panti beredar dan sebagainya. Tentunya harus kita lihat, ya, keterkaitan lingkaran ini untuk bisa memutus rantai infeksi pada usia lanjut. Bagaimana tata laksananya? Tentu yang pertama diperlukan
penggunaan antimikroba ataupun antibiotik ya ketika sebabnya karena suatu bakteri ya. Tentu sesuaikan dengan penyebab infeksinya. Yang kedua, kita harus perhatikan ya kulturnya ya, antibiotik empiriknya ya. Setelah waktu itu kita lakukan deeskalasi, kita sesuaikan dosisnya, apakah ada kontraindikasi pemberian antibiotik, apakah ada side efek sampingnya, dan bagaimana interaksi obat itu dengan obat yang lain. Itu harus kita perhatikan, termasuk ekspresi obatnya. Ya. Kemudian kita juga tidak boleh melewatkan penyakit komorbidnya, karena komorbid itu seringkali menjadi pemberat. Ya, kita harus pastikan komorbidnya harus stabil. Ya, kita kontrol. Ya, kalau ada diabetes ya pastikan gula darahnya terkontrol. Ada penyakit jantung, pastikan penyakit jantungnya stabil dan sebagainya. Kemudian perbaikan kondisi umum, nutrisi, jangan lupa ya, karena menentukan outcome nutrisi ini, status hidrasi, jangan sampai pasien mengalami dehidrasi. Seringkali lansia itu mengalami dehidrasi, ya, sehingga bisa berikut terjadi delirium, bahkan bisa timbul demam akibat dehidrasi tadi. Ya, oksigenasi bila mana dibutuhkan, gangguan elektrolit seringkali menyertai pada infeksi yang harus kita koreksi juga, bahkan hipoalbumin ya akibat infeksi berkepanjangan, ada inflamasi kronik, bisa berujung terjadinya hipoalbumin. Asam keperawatan juga penting, kita membutuhkan suatu kerjasama yang baik dengan keperawatan untuk bisa memberikan kenyamanan pada pasien ya, masuk personal hygiene. Kebersihan pasien juga penting ya. Dan juga mencegah risiko terjadi dekubitus dan kontraktur sendi ya, tentu dengan cara pemberian dekubitus untuk pasien-pasien yang imobilisasinya lama. Kemudian kita juga harus melakukan fisioterapi juga ya untuk pasien imobilisasi lama, karena untuk mencegah kontraktur. Ya, kita seringkali berkolaborasi dengan rehabilitasi medik ya, fisioterapi dan sebagainya. Bagi kesimpulan untuk topik infeksi ini, bahwa penyakit infeksi pada usia lanjut perlu diwaspadai karena adanya perubahan tingkat kesadaran, kemudian fisik, psikis maupun kebiasaan. Ini salah satu indikator yang patut kita curigai penyakit infeksi pada usia lanjut. Setiap perubahan yang cenderung menurun atau memburuk harus kita pikirkan kemudian dengan infeksi yang sifatnya tiba-tiba tadi ya. Kemudian panas yang merupakan tanda kardinal seringkali tidak muncul pada lansia ketika terjadi infeksi. Ya, kita harus mencari sumber infeksi sampai betul-betul ditemukan sumber infeksi dari mana, penyebabnya apa. Apakah dari bakteri, virus, ya, ataukah dari parasit, ya, ataukah dari penyebab yang lain, ya. Yaitu apakah dari jamur dan sebagainya. Tentu penanganan infeksi ini sesuai dengan penyebabnya. Ya, kalau penyebab jamur ya tentu kita berikan antisipasi dengan pemberian anti jamur dan sebagainya. Dan harus kita lakukan secara komprehensif ya, termasuk tadi selain kita menangani infeksinya, kita harus menangani sindrom geriatrinya. Karena seringkali kalau kita tidak hati-hati, kita hanya fokus mengatasi infeksinya, tapi sindrom geriatrinya seringkali tidak ditata dengan baiknya, berakibat ketika pasien pulang itu readmisinya tinggi, hospitalisasinya tinggi gitu ya, yang bisa terjadi infeksi yang berulang. Baik, itu untuk topik sindrom. Kemudian topik yang kedua yaitu terkait sarkopen, ini juga bagian daripada sindrom geriatri ya. Ya, jadi istilah sarkopenia ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sak dan penia. Ya, sak itu otot, penia itu kehilangan. Artinya kehilangan massa otot. Di mana definisi sarkopenia ini terus berkembang. Pertama kali dipengaruhi oleh Irving Rosenberg tahun 1988 yang menggambarkan kehilangan muscle mass. Tapi semakin bertambah ke sini, definisi itu terus berkembang. Tidak hanya kehilangan muscle mass saja, tapi juga kehilangan muscle strength, bahkan physical performance. Jadi definisi sarkopenia dianut sekarang ya adalah tidak hanya massa ototnya yang berkurang, tapi kekuatan ototnya juga berkurang, bahkan performa fisiknya juga berkurang. Ya, di mana kehilangan massa otot yang signifikan ini yaitu sebagai hal yang penting karena dapat menurunkan kapasitas dan aktivitas fungsional usia lanjut, sehingga mengganggu aktivitas daily living-nya. Tingkat kemandirian jadi menurun, ya, sehingga pasien menjadi dependent ya pada orang lain karena risiko jantung makin tinggi, gitu ya. Ini beberapa preferensi tidak bisa sampaikan dari segi epidemiologinya. Ya, ini beberapa apa definisi ya menurut EBGSOP, yaitu ketika ada penurunan kekuatan otot, kemudian adanya penurunan massa otot atau performa fisik yang menurun, nah itu disebut sebagai sarkopenia. Sarkopenia secara definisi adalah suatu sindroma
yang ditandai dengan kehilangan progresif massa otot dan kekuatan otot yang bisa berdampak pada penurunan performa fisik, ya, penurunan mobilitas, cara berjalan melambat, bahkan ketahanan semakin rendah, ya. Apa bedanya sarkopeni dan frill, ya? Sarkopeni itu ditandai dengan tiga tadi, massa ototnya, kekuatan ototnya, performa fisiknya menurun. Kalau frill itu ada lima parameter. Berat badannya menurun, ada weight loss, ada fatigue, ya, ada general weakness, ya, adanya slow gait speed, bahkan adanya low of activity, yaitu bedanya frill dengan sarkopeni. Biasanya lansia yang sudah frail itu pasti di dalamnya sudah ada sarkopenianya karena salah satu manifestasi klinis dari frail adalah sarkopeni. Itu ya. Jadi frail itu ibaratnya kayak outcome akhir itu ya yang sangat menentukan prognosis. Nah, ini beberapa kategori ataupun stadium sarkopeni. Ini menurut EWGSOP ya dari Eropa, European Consensus on Definition and Diagnosis dari sarkopeni ya. Dibagi menjadi tiga kategori. Ada pre-sarkopeni, ada sarkopeni, dan juga sarkopenia berat. Dikatakan pre-sarkopeni bila massa ototnya saja yang menurun, ya, tapi kekuatan otot dan performa masih bagus. Dikatakan sarkopeni ketika ada dua variabel yang menurun, massa ototnya menurun, ditambah kekuatan ototnya menurun, atau performa menurun. Jadi minimal dua. Sarkopeni berat berarti ketiganya turun, baik massa ototnya turun, massa keseluruhannya menurun, bahkan physical formnya juga menurun. Ya. Apa penyebab dari sarkopeni? Ya, ada sarkopeni primer, ada juga sarkopeni sekunder. Sarkopeni primer itu tidak lain adalah hanya faktor penuaan karena faktor usia, tidak ada penyebab yang lain. Jadi murni karena faktor aging. Nah, sarkopeni sekunder itu penyebabnya terbagi menjadi tiga. Ada karena faktor nutrisi gizi, itu pada pasien dengan kondisi malnutrisi, misalnya kekurangan asupan gizi, ya, pada kondisi MEP, malnutrisi energi protein, karena gangguan GI tract, ya, itu seringkali menyebabkan sarkopeni sekunder. Yang kedua adalah karena faktor aktivitas fisik, lansia yang mager ya, malas gerak, lansia yang sudah imobilisasi lama, ya, karena bed rest lama, lansia yang sedentary lifestyle, ya, itu seringkali menyebabkan sarkopeni sekunder, ya. Yang ketiga adalah penyakit yang mendasari, terutama penyakit-penyakit kronik, ya, yaitu penyakit jantung, ya, misalnya gagal jantung, PPOK, gagal ginjal, penyakit hati, sirosis misalnya, ya, keganasan, penyakit-penyakit endokrin, itu seringkali menimbulkan sarkopeni sekunder. Ya. Ini adalah beberapa mekanisme patogenesis di mana sarkopeni itu merupakan suatu kondisi yang multi penyebab, multi kausa. Ya. Beberapa hal yang terkait dengan etiologi sarkopeni ini, di antaranya satu tadi saya sampaikan di awal dengan kurang aktivitas fisik, ya. Yang kedua adalah kehilangan fungsi neuromuskuler. Ya, pada lansia itu lebih dari 50% kehilangan alfa neuron pada sistem persarafannya, ya. Pada akson alfa neuronnya sudah hilang lebih dari 50%. Kemudian belum lagi dari serat otot tipe 2-nya jadi mengalami banyak atrofi daripada serat otot tipe 1, ya. Ya, serat otot tipe 2 itu istilahnya adalah tipe glikolitik, tipe kontraksi cepat. Itu lebih banyak mengalami atrofi. Nah, tipe 1 itu tipe oksidatif, tipe lambat. Itu ototnya tahan terhadap lelah. Jadi pada sarkopeni yang paling dominan mengalami atrofi adalah serat otot yang tipe 2. Kemudian adanya perubahan fungsi endokrin, ya, adanya resistensi insulin, kemudian ada penurunan growth hormone, IGF-nya juga menurun, ya, belum lagi penurunan testosteron, penurunan estrogen, ya, dihidroaldosteron, ya, penurunan vitamin D dan peningkatan hormon PTH, paratiroid hormon, ya, belum lagi dari kondisi sitokin proinflamasi pada lansia berada pada kondisi low grade inflamasi, ya, itu bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya sarkopeni pada usia lanjut. Ada disfungsi mitokondria atau genetik, bahkan adanya asupan protein yang rendah, ya, kurang nutrisi, yaitu seringkali terjadi pada lansia-lansia yang mengalami sarkopenia. Berikut ada beberapa tool yang bisa kita gunakan atau bisa mendeteksi sarkopenia, misalnya dengan menggunakan SAQ-F, ya. SAQ-F itu kan singkatan S-nya itu strength, yaitu assistant in walking,
R-nya adalah rise from chair, C-nya adalah claim state, dan F-nya adalah false. Ya. Kita bisa menanyakan, ya, misalnya strength. Seberapa sulitkah Anda membawa beban sebanyak 10 pound atau sekitar 4,5 kilogram? Apakah ada kesulitan sedikit atau tidak ada kesulitan sama sekali misalnya. Kemudian ascending walking, seberapa sulitkah Anda bisa berpindah tempat ya dari satu ruang ke ruang yang lain, ya apakah perlu alat bantu atau tidak, ya. Kemudian rise from chair, seberapa sulitkah Anda bisa menaiki 10 anak tangga misalnya. Nah, berpindah dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya, ya, rise from chair. Kemudian climb stair, seberapa sulitkah Anda mampu menaiki 10 anak tangga dan seterusnya. Dan falls, seberapa kali Anda jatuh dalam 1 tahun terakhir? Apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau lebih dari 4? Nah, kemudian kita lihat ini total poinnya. Nah, poinnya lebih dari sama dengan 4, maka masuk ke kategori kemungkinan sarkopenia. Yang mana nanti harus kita buktikan dengan pemeriksaan Mas-Promes. Kemudian tool yang kedua, bisa juga menggunakan SACAF. Ini hampir sama dengan tool yang pertama, hanya bedanya ada pengukuran lingkar betisnya. CC itu kan circumference cuff, ya, lingkar betis. Dimana cut off-nya kok pada perempuan itu nggak boleh kurang dari 33 cm, kok pada laki-laki nggak boleh kurang dari 34 cm. Karena kita lihat ya total poinnya berapa, ya. Kalau nanti total poinnya nyata 0 sampai 10, berarti tidak sugestif ke arah sarkopenia. Kalau 11 sampai 20 berarti ada kecurigaan sugestif ke arah sarkopenia, ya. Ini beberapa algoritma step-step untuk bisa memudahkan kita menegakkan sarkopenia. Ya, ketika kita dapati pasien lansia 60 tahun atau lebih, kita lihat kecepatan berjalan bagaimana. Kalau dia sudah mulai melambat, kemudian kita nilai kekuatan genggaman tangannya, hand grip strength-nya bagaimana. Kalau ternyata juga menurun, ya bisa jadi itu mengarah ke suatu sarkopenia. Yang nanti harus kita melakukan pemeriksaan dengan hand grip strength, ya, bisa menggunakan jammer ataupun Smithly atau pemeriksaan body composition, bisa menggunakan BIA ataupun DSA. Nah, ini beberapa step-step ya untuk bisa mendiagnosis sarkopenia menurut kriteria dari AWGS 2019. AWGS itu Asian Working Group for Sarcopenia. Pertama, untuk penemuan kasus dulu. Untuk level komunitas ataupun di luar hospital, maka kita bisa menggunakan pemeriksaan lingkar betis, ya, dan cut off tadi, ya. Kalau laki-laki nggak boleh kurang dari 34, kalau perempuan nggak boleh kurang dari 33. Nah, kita bisa juga menggunakan screening SACF atau SACAF tadi yang saya sampaikan di awal. Apakah lebih dari sama dengan 4 atau lebih sama dengan 11. Bila salah satu masuk, maka kita bisa membagi menjadi dua. Apakah disertai dengan penurunan kekuatan otot, massa strength yang menurun, ataukah performa fisiknya yang menurun. Bila salah satu ini turun, misalnya kita dapat misalnya menurun, ya, untuk laki-laki kan nggak boleh kurang dari 28 kilo, untuk perempuan nggak boleh kurang dari 18 kilo. Atau mungkin performa fisiknya, kita bisa melihat dengan kemampuan dia duduk dari kursi dan berdiri sebanyak 5 kali, apakah lebih dari 12 detik. Ya, kalau salah satu ini masuk, maka masuk kategori possible sarcopenia. Ya, maka kita harus sudah mulai memberikan modifikasi lifestyle, yaitu gaya hidup sehat, dan memberikan diet yang tinggi nutrisi, terutama protein, dan juga exercise. Ya, exercise pilihannya adalah resiliency training, yaitu latihan ketahanan otot. Yang kemudian kita harus melakukan konfirmasi diagnosis, ya, setelah possible sarcopenia untuk bisa mendapatkan diagnosis yang definitif, kita harus melakukan pemeriksaan muscle mass-nya. Ya, muscle mass ini bisa kita nilai dengan pemeriksaan DSA, Dual Energy X-ray Absorptiometry, atau BIA, Bioelectrical Impedance Analysis. Ya, dengan cut-off yang sudah tertera pada slide ini, ya. Bila kita dapati ternyata ada low ASM, ASM itu adalah appendicular skeletal muscle mass, dan low muscle strength, ya, atau adanya low physical performance, maka masuk kategori sarcopenia. Atau ketiganya turun, maka masuk severe sarcopenia. Ya, muscle mass-nya turun, muscle strength-nya menurun, physical performance juga menurun, maka masuk severe sarcopenia. Kita juga bisa melakukan screening berdasarkan kondisi klinis pasien yang ada di sini, ya. Ya, apakah pasien mengalami penurunan status fungsional, ya, tingkat kemandirian pasien menurun, apakah ada penurunan berat badan, ya,
pada gangguan depresi, gangguan kognitif, demensia misalnya, riwayat jatuh yang berulang, malnutrisi, atau memang ada penyakit yang menyertai, penyakit kronik terutama, gagal jantung, ya, COPD ataupun PPOK, diabetes, CKD dan sebagainya. Bila ini ada, maka ada tempat untuk kita melakukan screening ada tidaknya sarkopeni, ya. Nah, berikut ada kriteria yang terbaru tahun 2025, ya. Pada kriteria ini kita bisa melihat, ya, kita bisa membagi dari 3 step. Pertama, resiko sarkopeni, kemudian yang kedua adalah possible sarkopeni, yang ketiga adalah sarkopenia. Siapa yang dikatakan berisiko sarkopeni? Ya, laki-laki ataupun perempuan lansia di atas 65 tahun atau usia 50 sampai 64 tahun dengan problem masalah kesehatan otot misalnya. Kedua, adanya imobilisasi ataupun kapasitas fisik yang menurun. Ada disfagia atau gangguan menelan, ada yang malnutrisi dengan BMI kurang daripada 20, atau berat badan menurun lebih dari 2 kilo dalam 6 bulan terakhir. Ada kondisi akut atau kronik wasting syndrome, adanya penurunan performa fisik ataupun kelemahan secara umum. Ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya sarkopenia. Atau bisa juga dengan penemuan kasus, case finding, ya, yang menggunakan skor tadi, ataupun SACAF, ya, atau berdasarkan kondisi klinis pasien, ya. Kita lihat pasiennya, apakah pasiennya depresi, apakah ada demensia, risiko jatuh berulang, malnutrisi, ataukah ada penyakit-penyakit kronik yang menyertai. Bila ini masuk, maka masuk kategori berisiko sarkopenia. Ketika kita mendapati pasien berisiko sarkopenia, maka selanjutnya adalah kita harus melakukan pemeriksaan hand grip strength, kekuatan ototnya. Ya, yang mana ini ada cut off-nya nih, ya. Untuk usia di atas 65 tahun, cut off-nya sekian, ya. Usia 50 sampai 64, cut off-nya sekian, ya. Ketika ini masuk, maka masuk kategori possible sarcopenia, ya. Ya, untuk bisa definitif, maka kita harus melakukan pemeriksaan muscle mass-nya ini. Bisa menggunakan DSA, bisa juga menggunakan BIA, ya, dengan cut off masing-masing, ya, male, female, dan sebagainya. Ya, bila ini sudah tegak, maka baru bisa dikatakan definitif sarkopeni. Ya, intinya ada low muscle mass, ada low muscle strength. Ya, sehingga bisa berdampak pada penurunan performa fisik. Jadi perbedaan AVGS 2025 dengan AVGS 2019, kalau AVGS 2019 tadi menempatkan physical performance masuk kategori diagnostik. Tapi di AVGS 2025, physical performance bukan lagi menjadi parameter diagnostik, tapi itu menjadi outcome, ya, outcome daripada sarkopeni setelah kita intervensi bagaimana outcome klinisnya, ya, kita lihat dari fungsi ototnya atau physical performance itu. Jadi membedakan kriteria lama dan kriteria yang baru. Ini beberapa modalitas pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Ada pemeriksaan massa otot, kekuatan otot, dan performa fisik. Bisa menggunakan topometri, bila mana kita tidak memiliki modalitas DSA ataupun BIA, ya, atau beberapa pemeriksaan yang lain seperti kekuatan otot, ya. Kalau kita di Rumah Sakit Dr. Muardi, kita memiliki alat ini semuanya. Kita punya hand grip strength, kita punya, ya, baik dari Jamar ataupun Smithly, kita punya semua. Kemudian untuk pemeriksaan muscle mass, kita punya DXA ada, BIA juga ada. Silakan nanti ketika stase di bagian genetik bisa mencoba alat itu satu-satu, ya. Kemudian performa fisik kita bisa mulai uji fungsi otot dengan uji TUG, yaitu time up and good test, dan juga SPPB, short physical performance battery, untuk bisa mengatur kecepatan berjalan, resiko jatuhnya bagaimana, ya. Itu kita bisa melihat dengan performa fisik atau chair stand test, kemampuan pasien duduk dan berdiri dari kursi sebanyak 5 kali berapa detik dia mampu mengerjakan, apakah lebih dari 12 detik atau kurang dari 12 detik. Ini beberapa pemeriksaan atau pometri yang mungkin sering dilakukan, ya, oleh teman-teman mahasiswa yang mungkin di level primer, ya, di puskesmas, ya, ada atopometri, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, ya, lingkar perut, lingkar pinggang, ya, lingkar lengan atas, lila, lingkar betis, dan sebagainya. Ini ketika kita tidak memiliki alat BI ataupun DSA, kita bisa menggunakan status antropometri ini. Bahkan ada pemeriksaan skillful thickness, ya, mengukur ketebalan lemak sukutan, ya. Nah, ini adalah alat BI ataupun DSA, ya. Oke, ini adalah hasilnya seperti ini. Kalau alat BIA, ya, kita bisa membaca hasil interpretasi ini dengan cukup akurat, ya. Ini bakal dikatakan akurasinya itu sekitar 96%, ya, dengan alat ini, gitu, ya.
yaitu hampir menyerupai alat DXA. Ya. Ini adalah kekuatan otot, hand grip strength, ya, dengan Smith Lee salah satunya. Kita punya dinamometer dari Smith Lee dan juga jamar. Kita berdua punya semua di poligeriatria bisa digunakan nanti. Ini pemeriksaan performa fisik dengan metode SPBB, Subject Skill Performance Battery, di mana ada 3 variabel di sini. Pertama adalah pemeriksaan kecepatan berjalan sejauh 4 meter, ya, berapa detik dia mampu mengerjakan itu. Yang kedua adalah pemeriksaan charge stand test, ya, minta duduk dan dari kursi, ya, sebanyak 5 kali berapa detik mampu mengerjakan. Yang ketiga adalah tes keseimbangan, standing balance. Ya, untuk pemeriksaan keseimbangan ini ada modenya adalah side by side stand, yang mana kedua kaki seperti ini sejajar selama 10 detik, apakah dia berisiko jatuh atau tidak, seimbang apa tidak, ya. Kemudian semi tandem stand dengan posisi kaki seperti ini, ya, ujung pangkal dan tumit bertemu. Yang terakhir adalah tandem stand dengan posisi seperti ini. Apakah selama 10 detik pasien betul-betul bisa menjaga keseimbangan atau tidak? Nah, itu bisa kita nilai setelah semuanya selesai, kita total poinnya berapa. Apakah kurang daripada 2, 3 sampai 9, atau lebih daripada 10. Ya, untuk bisa melakukan apakah ini masuk kategori parasarkopeni atau tidak, gitu ya. Untuk menilai uji fungsi ototnya. Bisa juga menggunakan uji TUG, time up and go test. Ini juga lebih mudah lagi. Pasien diminta duduk dari kursi seperti ini, setinggi 46 cm dari dasar lantai, berdiri ke depan sejauh 3 meter, kemudian balik lagi duduk. Berapa detik pasien mampu mengerjakan? Ya, normalnya kurang dari 10 detik. Tapi kalau lebih dari 30 detik, maka pasien risiko jatuhnya tinggi. Gitu ya. Ini adalah treatment untuk sarkopeni. Yang paling penting adalah treatment nutrisi dan juga latihan fisik. Ya, nutrisi itu adalah terutama protein whey protein yang tinggi akan leusin itu penting untuk membentuk maskomes. Kemudian kita bisa juga menambahkan beberapa nutrisi yang lain seperti kalsium dan vitamin D. Itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot ataupun muscle strength-nya. Dan yang paling bagus lagi bila kita bisa menambah dengan HMB. HMB adalah hidroksimetilbutirat, ya. 3 gram per hari sama lebih dari 8 minggu. Ya, ini adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan pada lansia dengan sarkopeni. Karena performa fisik, ya, tentu yang menjadi pilihan adalah bukan latihan treadmill ataupun kardio, tapi adalah latihan resistensi training, yaitu ketahanan otot, kekuatan otot, ya. Itu penting untuk bisa perbaiki muscle strength-nya, ya. Ya, sehingga harapannya dengan kombinasi nutrisi dan resistensi training bisa menjadi salah satu tata laksana yang baik untuk menangani sarkopeni pada usia lanjut. Ya, inilah resistensi training banyak modelnya, angkat beban, ya, mulai dari yang 1 kilo dulu, naik 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, secara bertahap. Ada yang model seperti ini, ya. Nah, banyak modelnya, ya. Oke, itu untuk materi Snapchat yang kedua, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik terakhir, ya, yaitu terkait kerapuhan dan sindrom gagal pulih. Ya, jadi PRIL ataupun sindrom kerapuhan itu dianggap sebagai proses dinamis transisional pada usia lanjut yang telah kehilangan cadangan fungsional dan menjadi sangat rapuh terhadap suatu stresor ataupun paparan, ya. Jadi flu itu dibayangkan kayak menurunnya cadangan fisiologis, ya. Adanya homeostenosis, di mana sering bertambah umur, ya, maka cadangan fisiologisnya semakin menurun sehingga rentan terhadap sakit, ya. Ketika ada sakit, pemulihannya melambat, recovery-nya melambat, ya. Itu sebagai gambaran klinis pada orang lansia yang mengalami FRIL. FRIL adalah satu kondisi kerapuhan, yaitu satu kondisi transisi yang dinamis, mulai dari robustness. Robustness adalah kondisi yang masih fit, produktif, mandiri, ya, kemudian mengalami penurunan status fisiknya hingga berakhir pada kondisi frail. Jadi performa fisik pada lansia itu terbagi menjadi 3 secara umum, yaitu lansia yang masih robust, itu lansia yang aktif, produktif, masih mandiri, ya, dia masih bisa mengatasi keperluannya sehari-hari, masih bisa aktivitas dengan mandiri, itu lansia yang robust. Ada yang lansia yang profil. Profil itu sudah mengalami proses transisi perubahan dari robust ke frail, ya. Ada beberapa kegiatan yang masih bisa dikerjakan sendiri,
Ada beberapa gaya yang memang harus dibantu oleh orang lain, itulah profril. Yang terakhir adalah lansia yang frail. Frail itu sudah kondisi sudah renta, sudah rapuh, ya bahkan bisa dikatakan sudah ketergantungan, ya baik berat sampai total, sehingga apa-apa harus dibantu oleh orang lain. Berdasarkan penurunan cadangan homeostasi yang dimiliki, kerapuhan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap sebelum timbul kerapuhan, saat timbul kerapuhan, dan komplikasi yang muncul. Nah, inilah tahapannya. Sebelum timbul kerapuhan, seringkali tidak menunjukkan tanda dan gejala. Ya, mengingat cadangan homeostasi yang dimiliki individu itu masih cukup untuk melewati suatu paparan seperti penyakit akut dan stres metabolik yang ditimbulkannya, dengan kemungkinan besar dapat kembali pulih. Ya, ini gambarannya adalah ketika lansia itu kena sakit, dia sembuhnya cepat, ya, karena cadangan fisiknya masih cukup baik, ya, masih bisa melawan paparan yang masuk, masih bisa melawan stresor yang masuk. Ya, itu adalah sebelum terjadi kerapuhan. Ini yang kedua, saat timbul kerapuhan, ya, itu gambarnya adalah ketika dia sakit, dia membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa recovery, ya, karena cadangan fisiknya sudah mulai menurun, ya, itulah tahapan saat timbul kerapuhan. Yang terakhir adalah komplikasi, yaitu biasanya cadangan fisiknya sudah mulai habis, ya, dia bisa menyebabkan risiko mortalitasnya menjadi meningkat, risiko kematiannya tinggi. Itulah frail yang sudah derajat akhir, ya, karena frail kan ada beberapa stadium, ya. Ada yang kategori yang mild frail, moderate frail, severe frail, kemudian very severe frail, bahkan terminal ill. Ya. Udah kondisi terminal ill, yaitu biasanya harapan hidupnya kurang daripada 6 bulan. Ya. Berikut ada penelitian dari Women's Health on Aging Study yang melaporkan setelah 3 tahun, pasien lansia yang mengalami kerapuhan atau frail itu akan mengalami peningkatan risiko jatuh, peningkatan risiko mengalami penurunan status fungsional dasar, penurunan status fungsional pada penyakit IDL dan IDL, ya, bahkan meningkatkan risiko kematian, ya. Jadi ketika kita dapati pasien geriatrik kita, ya, sudah kondisi frail, maka harus kita intervensi, ya. Frail itu masih bisa reversible, ya, dengan catatan tertentu, ya. Misalnya frail yang masih kategori ringan ataupun sedang, ya. Harapannya tidak jatuh dalam kondisi yang severe frail atau bahkan terminal ill. Ya, kalau sudah jadi dalam kondisi severe frail atau terminal ill, maka risiko mortalitasnya akan tinggi, ya, karena adanya keterlambatan dalam penegakan diagnosis, bahkan keterlambatan dalam memberikan tata laksana sejak awal. Ya, ini beberapa variabel untuk bisa menemukan kerapuhan pada usia lanjut. Ya, kita dapati 3 atau lebih gejala berikut, ya. Pertama, ini adalah kategori berdasarkan CHS, ya, cardiovascular health study. Ketika kita dapati lansia adanya weight loss, ya, berat badan yang menurun dalam waktu 1 tahun 4-5 kilogram. Yang kedua adanya kelelahan, rasa capek yang terus-menerus, yang tidak jelas penyebabnya, adanya kelemahan yang diukur dengan kekuatan genggaman tangan kurang dari 20% pada tangan yang dominan, kemudian adanya kecepatan berjalan yang melambat, ya, kurang dari 20% untuk waktu jalan yang normal, ya, untuk jarak 15 feet, ya, dan 5 adalah aktivitas fisik yang menurun, ya. Nah, ketika kita dapati minimal 3 atau lebih, maka masih kategori frail, ya, 3 atau lebih. Kalau hanya 1 atau 2 berarti masih pre-frail, ya. Kalau nanti ada 1 atau 2 yang positif berarti pre-frail, kalau 3 atau lebih sudah masuk frail. Kalau tidak ada semua berarti masih robust, jadi masih masih aktif, masih mandiri, masih produktif, masih sehat, gitu, ya. Nah, ini beberapa tanda klinis, ya, pasien yang sudah frail itu biasanya dijumpai adanya sarkopenia. Ya, pasien yang frail itu ada malnutrisinya. Pasien yang frail mengalami gangguan keseimbangan, gangguan cara berjalan, bahkan osteopenia sampai osteoporosis. Ya, itu sebagai salah satu manifestasi ataupun tanda klinisnya. Ada juga yang menggunakan kriteria dari SOF, Study Osteoporosis Fracture. Ya, ini cukup ada 2 dari ketiga variabel masuk, maka masuk kategori frail. Ya, misalnya yang pertama, ada gambaran malnutrisi, ditandai dengan berat badan yang menurun 5% dari berat badan sebelumnya dalam 2 tahun terakhir. Kedua, adanya penurunan mobilitas, ya, yang ditandai dengan ketidakmampuan bangkit dan duduk dari kursi sebanyak 5 kali, ya, secara mandiri, ya. Yang ketiga adalah adanya penurunan semangat yang ditandai dengan hilangnya interest, ya, hilangnya motivasi seperti orang depresi, gitu, ya.
Ketika ada dua yang positif dari tiga ini, berdasarkan studi osteoporosis and fracture masuk kategori frail ataupun rapuh, gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahan dan tata laksana? Tentu yang pertama, kita harus berikan nutrisi yang cukup adekuat dengan gizi yang seimbang, terutama protein, ya. Yang kedua, lakukan latihan fisik secara baik, secara teratur, ya, boleh secara mandiri ataupun secara berkelompok melalui suatu komunitas lansia. Ya, latihan fisik yang dianjurkan adalah resistensi training tadi, yang saya sebutkan di awal. Yang ketiga adalah perlu pemantauan terkait aktivitas dasar lansia. ADA-nya bagaimana? Selama kita berikan intervensi terapi, maka lakukan monitoring terkait ADL pasien, activity daily living-nya, dengan indeks Bartel, apakah mengalami perbaikan atau tidak. Kemudian lakukan evaluasi terkait kognitifnya, karena seringkali orang yang sudah frail itu mengalami gangguan kognitif, ya termasuk demensia. Itu harus kita lakukan monitoring. Bila mana perlu untuk mencegah infeksi, kita bisa memberikan vaksin, ya vaksin influenza, pneumonia, bahkan herpes zoster, gitu ya, yang harus kita antisipasi. Kemudian untuk bisa mempercepat pemulihan, ya maka kita harus mengenali faktor resikonya yang bisa memicu timbulnya stres metabolik. Ya, bila mana perlu kita lakukan terapi fisik dan rehabilitasi, ya, untuk bisa mencegah imobilisasi lama, ya, dengan cara kolaborasi dengan rehabilitasi medik untuk bisa melatih kekuatan otot, ya, kemampuan kemandirian, ya, lewat rehabilitasi medik, ya. Ini beberapa intervensi obat yang selama ini eh, belum begitu sering digunakan ya, karena masih kondisi riset ya. Yang sering kita gunakan adalah tadi nutrisi yang whey protein dan juga resistensi training ya. Obat-obatan seperti golongan hormon itu masih belum jadi suatu rutinitas ya, karena masih dalam penelitian ya, seperti hormon anabolik, magistral, blood hormone dan sebagainya. Nah, kita masuk ke sindrom gagal pulih atau failure to thrive ya, sindrom gagal pulih. Yaitu suatu kondisi penurunan fungsi yang progresif akibat beberapa faktor ya. Paling sering adalah karena penyakit kronik yang menyertai dan adanya satu stres metabolik akut ya, yang bisa berujung pada jenis sindrom gagal pulih. Di mana kondisi ini sering terjadi pada sekitar 5-35% usia lanjut di komunitas, bahkan dikatakan 24-40% usia lanjut di panti jompo. Manifestasi sindrom gagal pulih ini ada 4, ini harus masuk semua ya. Nah, kapan dikatakan lansia mengalami sindrom gagal pulih? Ketika didapati penurunan berat badan, ketika didapati ada penurunan nafsu makan atau malnutrisi, ya, kita didapati nutrisi yang buruk bahkan penurunan aktivitas, ya. Jadi ada berat badan yang menurun, nafsu makan menurun, malnutrisi, dan aktivitas yang menurun ataupun mobilitas yang menurun. Jadi ada 4 tanda ini ya. Yang pertama yang kuning ini adalah malnutrisi, kemudian aktivitas fisik yang berkurang, dengan depresi dan juga kognitif yang menurun. Ya, keempat ini harus ada. Ketika ini ada, maka masuk kategori sindrom gagal pulih. Nah, sindrom gagal pulih itu adalah suatu kumpulan gejala yang mana kita harus mencari penyebabnya. Kenapa sih bisa terjadi sindrom gagal pulih? Apakah ada penyakit yang menyertai? Beberapa penyakit yang sering menyebabkan sindrom gagal pulih adalah seperti penyakit kanker stadium lanjut yang sudah mengalami metastasis, adanya PPOK yang bisa berujung pada gagal nafas, kemudian CKD yang bisa berujung pada hemodialisis, ya, kemudian kondisi penyakit-penyakit hati seperti sirosis hepatis, keganasan, ya, diabetes, ya, kemudian stroke dan sebagainya. Ini adalah beberapa kondisi penyakit yang sering dikaitkan dengan kemudian sindrom gagal pulih, ya, karena butuh pengobatan jangka panjang itu. Termasuk juga obat-obatan yang sering dikaitkan dengan sindrom gagal pulih, ya, obat antikolinergik, anti epilepsi, benzodiazepin, diuretik, ya, ini juga sering dikaitkan dengan sindrom gagal pulih. Ya, ketika dilepas maka bisa menimbulkan efek yang tidak kita hendaki. Sehingga seringkali obat ini menjadi terapi jangka panjang, ya, tidak bisa lepas gitu. Nah, bagaimana tata laksananya? Tentu ditujukan pada identifikasi penyebab dan intervensi terbatas pada tindakan dengan risiko kecil. Ya, pada prinsipnya adalah satu, kita harus mencari penyebab dasarnya apa. Ya, apa menjadi penyebab dasar dari sindrom gagal pulih itu? Itu yang harus kita atasi terlebih dahulu. Baik kondisi akutnya ataupun kondisi kronik yang menyertai. Ya, berikan nutrisi yang rehabilitasi medik, ya, kontrol penyakit yang menyertai, ya.
Ya, baik. Saya kira itu ya, pas setengah 4 materi saya sebenarnya sudah selesai ya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Monggo, Dok. Tidak ada? Nanti tolong jangan ya di on cam kita ini apa foto bersama dulu atau nanti fotonya dikirim ke saya.